Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 25 September 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Bapak Insinyur Zulkifli Zaini MBA, dengan topik Inovasi Bisnis dan Transformasi Organisasi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Doctor of Architecture G. Prasetyo Aditama MSN. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa. Kita hari ini berterima kasih kepada alumni ITB juga, Pak Zulkifli Zaini, Insinyur MBA. Beliau alumni ITB yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT PN 3 Persero, yang sebelumnya sudah berpengalaman memimpin sebagai Direktur Utama di berbagai perusahaan terutama BUMN, tercatat PLN, Mandiri, dan beberapa perusahaan lain. Nah, kita hari ini akan bicara dengan topik yang cukup besar ya, topik yang kompleks. Tadi Pak Zulkifli juga menyampaikan, yaitu inovasi bisnis dan transformasi organisasi. Mudah-mudahan dalam 1,5 jam ini kita bisa share. Saya berharap para mahasiswa juga bisa aktif berdiskusi untuk menanyakan atau berpendapat dalam beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Zulkifli ini. Pak Zulkifli, kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan PTPN yang sudah hadir, juga Bank Mandiri sebagai
tempat di mana Pak Zulkifli waktu itu juga berkarya, sudah berkenan hadir. Tentu para dosen, pengampu Pak Epin, Pak Ade, lalu ada beberapa Pak Henry dan juga terutama Pak Hari dosen SBM yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pak Zulkifli dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan kuliah studium generale ITB ini dirancang memang dalam konteks pendidikan karakter mahasiswa, di mana selama 1 semester setiap minggu mahasiswa akan mendapatkan atau bisa sharing untuk berbagai hal yang sebagian besar adalah justru di luar bidang keahlian masing-masing atau bidang keahlian di prodi masing-masing mahasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa mendapatkan wawasan, dia bisa meletakkan diri dalam konteks yang lebih global di luar bidangnya sendiri. Lalu yang penting lagi tentu kita berharap mahasiswa juga menarik lesson learn dari semua yang disampaikan dan juga inspirasi yang sudah bisa disampaikan untuk pengembangan karakter mereka. Demikian di antara berbagai kegiatan pengembangan karakter, Studium Generale ini adalah kuliah yang pesertanya paling banyak. Kali ini tercatat sekitar 900 ya Bapak Ibu ya. 900 yang mencakup mahasiswa Ganesha, maksud saya mahasiswa ITB Kampus Ganesha, ITB Kampus Jatinangor dan ITB Kampus Cirebon. Kami menyapa juga kawan-kawan dosen dan mahasiswa di Cirebon dan Jatinangor yang menyimak pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan semua tujuan yang memang ditetapkan untuk penyelenggaraan studium generale itu dapat berjalan dengan lancar dan dicapai dengan baik juga, dengan cara yang baik juga. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Zulkifli dan Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di sini, dan terutama mahasiswa silahkan menyimak dengan baik. Untuk itu dengan ini juga saya membuka atas nama Rektor ITB membuka mata kuliah KU 4078 Studium Generale sesi hari ini dengan resmi. Terima kasih, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Harimukti Wandebori ST MBA. Beliau adalah dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dan Ketua Kelompok Keahlian Strategi Bisnis dan Pemasaran. Kepada Dr. Harimukti Wandebori, kami silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, hadirin semuanya, mahasiswa ya, ITB, baik itu di Ganesha, Jatinangor maupun di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dan diskusi yang akan dibawakan oleh Bapak Zulkifli Zaini MBA dengan judul Inovasi Bisnis dan Transformasi Organisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Harimukti Wandebori dari Kelompok Keahlian Strategi Bisnis dan Pemasaran SBM ITB sebagai moderator dari acara Studium Generale ITB ini. Presentasi akan dilakukan selama 1 jam hingga pukul 10.20 dan kemudian sesi tanya jawab dilakukan dalam waktu 20 menit ya, hingga pukul 10.40. Oke. Jadi judul ya dari presentasi ini dan diskusi ini adalah Inovasi Bisnis dan Transformasi Organisasi. Inovasi bisnis ini berhubungan dengan formulasi strategi. Ya. Ada strategi bisnis, ada strategi corporate, dan ada strategi fungsional. Jadi kelihatannya yang akan disampaikan ya oleh Bapak Zulkifli Zaini ini mencakup keseluruhan ya level dari strategi. Jadi sangat kompleks ya,
mencakup strategi corporate termasuk pertumbuhan, strategi turnaround, kemudian strategi hilirisasi yang dilakukan di PTPN. Dalam hal transformasi organisasi, ini berhubungan dengan implementasi strategi. Jadi cocok ini Pak, antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Jadi berhubungan dengan organisasi, transformasi, value, dan juga struktur organisasi. Ya, nanti akan disampaikan bahwa leaders ya, ini harus memiliki skill yang berhubungan dengan execution matters. Ya. Nanti mungkin akan dilakukan lebih detail ya oleh Pak Zulkifli Zaini. Sebelum presentasi, saya sampaikan mengenai profil singkat dari Bapak Zulkifli Zaini. Saat ini beliau adalah komisaris utama dari PT Perkebunan Nusantara 3 Persero dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian komisaris Bank Jasa Jakarta dari 2023 sampai sekarang. Kemudian anggota Dewan Kehormatan Ikatan Bankir Indonesia 2023 sampai sekarang. Sebelumnya Pak Zulkifli Zaini adalah Direktur Utama PLN 2019 sampai 2021, Komisaris Bank Permata 2017-2019, Komisaris Independen Indonesia Infrastructure Finance 2016-2017, Komisaris BNI 2015-2016, Komisaris Independen Triputra Agro Persada 2013-2019, Komisaris PLN 2013-2015, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia 2011-2019 dan Direktur Utama Bank Mandiri 2010-2013. Sebelumnya di Bank Mandiri beliau menjabat sebagai Direktur Distribution Network, Commercial and Business Banking dan Technology and Operation. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang branch network operations, IT infrastructure management risiko, dan wholesale product management. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam hal transformasi bisnis dan turnaround di grup usaha industri perbankan, kemudian kelistrikan dan perkebunan. Beliau adalah lulusan dari Washington University St. Louis, USA, MBA, dan dari Institut Teknologi Bandung, dari jurusan Teknik Sipil, serta sekolah staf dan pimpinan bank di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Baik ya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Zulkifli Zaini. Kita berikan aplaus kepada beliau. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Prasetyo, Direktur Kemahasiswaan ITB, yang saya hormati Ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan ini, ya, dari PTPN tempat saya bekerja sekarang, dari Bank Mandiri tempat saya bekerja di waktu yang lalu, dan sudah barang tentu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman saya satu angkatan pada waktu saya dulu kuliah di Teknik Sipil ITB. Ya. Dan kami itu punya grup ya yang namanya Siantuma, Sipil Angkatan 75. Sebagian teman-teman saya ada di sini. Sekali lagi kehormatan untuk bisa bersama-sama di sini. Ya. Sudah barang tentu ya Ibu dan Bapak yang lain ya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Hadir juga di sini adik saya ya, Profesor Dr. Insinyur Iksan Setiaputra, dosen di Teknik Mesin Penerbangan. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, ya, baik yang hadir di Ganesha, yang hadir di Jatinangor, maupun yang hadir di Cirebon. Terus terang, ya,
hati saya tergetar ya bisa duduk di sini karena 49 tahun yang lalu saya di ruangan ini diterima sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Di luar sana 49 tahun yang lalu. Di luar sana pada waktu itu terbentang ya, spanduk. Selamat datang putra-putri Indonesia terbaik. Sungguh sesuatu kehormatan yang luar biasa ya, bahwa saya bisa diterima di sekolah yang terhormat seperti ini dan mendapat sambutan selamat datang putra-putri Indonesia terbaik. Teman-teman semua, ibu bapak semua, kalau saya bicara ITB, buat saya sangat personal, ya, sangat personal. Saya kebetulan berlima dalam keluarga, ya. Saya anak sulung, 3 laki-laki, 2 perempuan. Ketiga anak laki-laki orang tua saya itu semuanya masuk ITB. Teknik sipil, teknik mesin penerbangan, teknik geologi. Kita bertiga laki-laki semua masuk ke sini. Adik saya 2 orang perempuan. Suaminya dua-duanya itu adalah alumni ITB. Sangat personal, ya. Anak saya 2 orang, 1 laki dan 1 perempuan adalah alumni ITB. 1 teknik elektro telekomunikasi dan 1 adalah teknik material. Jadi teman-teman semua sangat personal, ya. Kehormatan luar biasa bagi saya untuk bisa di sini. Kita punya waktu yang sangat singkat untuk sebuah materi yang berat, ya. Kita bicara mengenai inovasi bisnis dan transformasi organisasi. Satu dan yang kedua itu pasti berhubungan. Pasti berhubungan. Nah, karena waktunya singkat, jadi mungkin saya hanya menyampaikan poin-poin. Sebetulnya materi ini, ya, sudah saya sampaikan kepada ITB dan mungkin saya tidak tahu apakah bisa diakses atau tidak. Ya. Silakan, ya. Itu adalah materi yang sifatnya cerita, ya, kemudian ada referensi-referensi, ya, supaya kelihatan ilmiah, dan juga contoh-contoh. Ibu dan bapak semua, sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan eksekutif summary dari apa yang mau saya ceritakan. Eksekutif summary. Ya. Karena kalau di perusahaan kita sering dapat paparan. Gitu. Di setiap tempat di mana saya baru bertugas, paparan-paparan itu selalu sebelum saya nasihati selalu berupa tabel. Jadi paparan yang muncul halaman pertama, tabel. Halaman kedua, tabel. Saya katakan, ini paparan apa sih? Kok yang muncul tabel? Gitu. Kalau kita buat paparan,
sebaiknya mulai dengan executive summary. Jadi orang yang punya waktu singkat itu tahu nanti kita mau bercerita apa. Kalau kalian sampaikan tabel, lalu saya bingung bagaimana cara baca tabel itu. Nah, karena ini adalah tentang inovasi bisnis dan tentang transformasi. Sangat nyambung, ya, sangat nyambung. Karena kita tujuan utama dari setiap perusahaan ataupun institusi adalah meningkatkan nilai, ya, meningkatkan value dari perusahaan atau institusi itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau terjadi 3 hal yang nanti akan saya ceritakan, yaitu growth, return on invested capital, dan yang ketiga adalah cash flow. Growth, return on invested capital, dan cash flow. Yang pertama, growth. Growth tidak mungkin terjadi tanpa adanya inovasi. Inovasilah yang membuat sebuah perusahaan menjadi tumbuh. Kita masuk ke halaman pertama. Halaman pertama. Growth, return on invested capital, dan cash flow. Growth tidak terjadi tanpa inovasi. Sehingga perusahaan harus berinovasi supaya revenue-nya insya Allah akan tumbuh. Lembar berikutnya. Kita lihat di sini, ya. Adalah tadi saya katakan pertumbuhan pendapatan, revenue growth, ya, disandingkan dengan revenue return on invested capital, muncullah cash flow. Cash flow, ya, disandingkan dengan cost of capital, ya, muncullah dia value. Muncullah dia. Ini metode dasar dalam kita melakukan penilaian perusahaan. Discounted cash flow model. Sebuah cara yang paling, ya, umum untuk menilai sebuah perusahaan. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita harus berinovasi supaya growth, dan growth itu harus sebuah growth yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Growth tidak akan terjadi kalau, ya, hanya mengenai inovasi. Harus didukung oleh infrastruktur di dalamnya, ya. Dan salah satunya adalah mengenai transformasi dari perusahaan. Kita kembali ke daftar isi, ya. Kita kembali ke daftar isi. Jadi saya hanya punya waktu 40 menit ke depan, ya. Kita bicara mengenai nilai perusahaan, harus ada growth, ya. Growth muncul dari inovasi, tetapi inovasi tidak akan terjadi tanpa ada syarat
untuk berinovasi. Kemudian ya, perusahaan tidak hanya bisa terjadi itu, dia harus bertransformasi untuk bisa memberikan nilai tambah. Lalu muncul sesuatu yang jarang dibicarakan, yaitu isu budaya. Isu budaya perusahaan pada waktu kita bertransformasi. Kemudian hal-hal yang terkait dengan driving change, dan halaman 41 adalah mengenai disiplin eksekusi. Pada lampiran saya sampaikan leadership code. Ya. Persyaratan leadership untuk memimpin semua apa yang saya ceritakan. Pada akhirnya perusahaan sangat tergantung kepada leadership dari siapa yang ada di dalam board of directors-nya, terutama kepada CEO-nya, terutama kepada presiden direkturnya. Presdir itu cuma satu, ya. Tapi manusia yang satu itu bisa menentukan bersama-sama dengan semua orang yang di dalam perusahaan, membuat perusahaan itu membaik atau perusahaan itu memburuk. Satu orang itu adalah orang yang sangat menentukan membaik atau memburuknya sebuah institusi, atau membaik atau memburuknya sebuah perusahaan. Dan dia harus memiliki kemampuan leadership yang ada pada appendix. Leaders, CEO, Presdir harus bisa menggerakkan organisasi berinovasi, harus bisa menggerakkan transformasi di dalam perusahaan. Tanpa leadership, semua hal yang saya ceritakan dari halaman 1 sampai halaman 41 tidak akan terjadi. Karena seorang dirut bekerja melalui orang lain. Bertambah tinggi posisi seseorang, bertambah tergantung dia kepada orang lain. Saya ulang, semakin tinggi posisi seorang, semakin tergantung dia kepada orang lain. Bagaimana mungkin satu orang dirut Bank Mandiri bisa menggerakkan 35.000 pegawainya pada waktu itu kalau dia tidak punya leadership? Bagaimana mungkin satu orang dirut PLN bisa menggerakkan 150.000 pegawai PLN dari Sabang sampai Merauke kalau dia tidak memiliki leadership? Padahal sebagian besar pegawai Bank Mandiri, sebagian besar pegawai PLN tidak pernah bertemu dengan saya secara fisik. Bagaimana menggerakkan mereka? Itulah leadership. Ya. Ada 3 hal dalam leadership: menggerakkan hati orang, menggerakkan pikiran orang, dan menggerakkan anggota badannya. Seorang pemimpin yang berhasil kalau dia bisa menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, dan menggerakkan anggota badannya. Itulah leadership. Kita mulai, Ibu Bapak semua. Saya harus cepat, ya. Kita masuk ke halaman 4 langsung. Ya. Growth, inovasi. Ya. Ada 2 macam
kiri dan kanan. Inovasi muncul dari produk baru. Tapi itu tidak cukup. Ya, harus muncul dari proses serta bisnis model baru. Yang kedua, penggolongan kedua. Inovasi melakukan eksploitasi terhadap apa yang sudah ada. Eksploitasi. Inovasi masuk ke eksplorasi. Bergerak ke arah bidang yang baru. Bukan yang existing. Inovasi melakukan intensifikasi dari customer yang sudah kita miliki. Inovasi melakukan ekstensifikasi mencari customer baru. Jadi, growth muncul dari inovasi produk yang baru atau proses, eksploitasi dari apa yang sudah kita miliki, mengeksplor bidang-bidang yang baru, tapi juga kita fokus kepada pegawai, pada customer existing dan kepada nasabah atau customer yang belum menjadi pegawai, menjadi nasabah kita. Nah, teman-teman semua, kita lanjut berikutnya. Apakah inovasi itu gampang? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Halaman berikutnya. Kita punya begitu banyak orang dalam organisasi. Kita punya resource ya, dalam organisasi besar. Tapi kenapa kita tidak inovatif? Penyebabnya ada di halaman berikutnya. Ya. Halaman 6. Pemimpinnya tidak berani melakukan perubahan. Tidak ada penyelarasan organisasi dan lemah dalam mengeksekusi. Lemah dalam mengeksekusi. Kita mengidentifikasi produk baru dan seterusnya. Tapi produk baru itu kan harus dijual. Ya. Dan disitulah semua itu rangkaian itu adalah rangkaian eksekusi. Karena selalu strategi dibuat, kemudian dieksekusi. Karena apa? Strategi tidak mengubah apa-apa. Rencana tidak mengubah apa-apa. Yang mengubahnya adalah eksekusi, eksekusi, eksekusi. Banyak sekali di antara kita yang bisa membuat rencana. Tebal, satu rim kertas, dibuat rencana. Tapi kelemahan dalam eksekusi itu membuat strategi atau rencana itu menjadi gagal. Nah, tadi saya katakan inovasi tidak gampang. Inovasi tidak gampang. Ya. Tidak ada resep. Ya. Tidak ada resep untuk inovasi. Kalau ada resep untuk inovasi, pasti CEO di dunia itu beli resep untuk inovasi itu. Tapi tidak ada jualannya, gitu. Ya. Resep untuk inovasi. Yang bisa dilakukan hanya ya, membuat struktur, ya, sehingga perusahaan itu mampu berinovasi, mampu melaksanakan inovasi. Jadi yang bisa dilakukan adalah
menetapkan, membuat prasyarat untuk berinovasi. Baru setelah itu kita melakukan inovasi. Tidak ada resep untuk inovasi. Persyaratannya apa? Ya. Di sini saya cerita, ya, satu, ya, CEO-nya harus menjadi champion, merayakan budaya inovasi, partner untuk sharing pengetahuan, diversifikasi untuk SDM, paham customer need, menetapkan high quality, dan seterusnya. Dan di halaman berikutnya ada tentang barrier dari inovasi. Ketidakmampuan mengeksekusi, ketidakmampuan dari inovasi ke produksi, birokrasi, zona nyaman. Ya. Kenapa sih kita mesti capek untuk membuat inovasi baru? Kita kan tidak ada apa-apa, kita kan baik-baik saja. Itu musuh utama perusahaan adalah zona nyaman. Ya, kemudian anggaran yang konsisten. Itu yang ingin saya ceritakan tentang inovasi. Nanti kita bisa berdiskusi mengenai itu. Selanjutnya saya mau bicara mengenai transformasi. Pengalaman saya mengatakan bahwa peningkatan kinerja tidak pernah terjadi kebetulan. Selalu hasil dari transformasi dan change management. Harus dilakukan change management dan transformasi untuk bisa meningkatkan kinerja. Lanjut. Kenapa kita perlu transformasi? Di sini jelas dituliskan. Penurunan kinerja, udah pasti harus transformasi. Lingkungan bisnis berubah. Customer kita bukan customer yang 10 tahun yang lalu. Bank yang hanya menservis nasabahnya dengan kantor cabang, tidak memiliki digital apps, sudah pasti ditinggalkan. Nasabah sekarang pingin bertransaksi dari rumahnya, nasabah sekarang pingin bertransaksi jam 11 malam, dan seterusnya. Lingkungan bisnis berubah karena pelanggan kita berubah. Dan yang ketiga, ini kata-kata yang saya coba rumuskan sendiri. Dibutuhkan cara yang berbeda untuk hasil yang berbeda. Pak, saya ingin dapat hasil yang berbeda, tapi saya mau menggunakan cara yang sama. Saya bilang, omong kosong. Bagaimana bisa Anda mau menghasilkan sesuatu yang berbeda, sementara caranya cara yang sama dengan yang lalu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang keempat, selalu ada ruang untuk perbaikan. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Di perusahaan sebaik apapun, dengan kinerja sebaik apapun, selalu ada ruang untuk perbaikan. The biggest room in the world is the room for improvement. Pada waktu saya di Bank Mandiri, teman-teman sudah mulai zona nyaman. Pak, kita sudah baik, kita bank yang 10 tahun berturut-turut adalah bank dengan service excellent terbaik di Indonesia. Service kita nomor 1, 10 tahun berturut-turut.
apalagi yang mau kita perbaiki? Saya katakan, kalian kan nomor 1 dalam servis. Tapi kalian kan belum pernah menjadi bank dengan level ya ranking 0 kan saya katakan. Ranking 0 Pak. Iya. Lebih baik dari ranking 1. Jadi saya katakan selalu ada ruang untuk perbaikan. Dan yang berikutnya kita bicara mengenai lingkungan bisnis berubah, umur perusahaan yang tadinya rata-rata 50 tahun ya menjadi hanya 12 tahun. Sudah bubar ya. Contoh klasik Nokia, Kodak, ya, BlackBerry dan seterusnya. Lanjut. Nah, inilah dia ya framework dari transformasi perusahaan. Saya biasanya bawakan ini dalam 1-2 jam. Ya. Hanya khusus lembar ini. Ya. Tapi waktu kita nggak cukup. Itu layar di belakang terus ya. Tadi 40 menit, sekarang tinggal 31 menit. Saya tadi dipesan juga, Pak, kalau sudah 0 berhenti ya Pak. Oke, ya. Ada 10. Ya. Ada 10. Kita bicara poin-poin utama saja. Ya. Sense of urgency. Ya. Kalau orang di dalam perusahaan, di dalam institusi, itu sudah zona nyaman, ya, tidak paham ancaman, tidak paham ya bagaimana pesaing kita itu akan merebut market share kita, mengambil pasar kita, ya. Oh, nomor 1 kita harus bicara mengenai sense of urgency. Kita harus lakukan. Ini kegagalan paling utama karena orang di dalamnya mengatakan bahwa ya, Pak, kita baik-baik saja. Dan itu paling berbahaya. Itu seperti katak. Seperti katak ada di dalam sebuah tempat ya yang terus-menerus dipanaskan perlahan-lahan. Sampai pada satu saat airnya mendidih, kataknya mati. Itulah perumpamaan tentang orang yang masuk zona nyaman. Jadi yang dilakukan CEO pertama kali kalau mau melakukan perubahan adalah menyampaikan kita dalam masalah. Kita ada ancaman. Dan mari kita bicara mengenai itu supaya kita tidak menjadi katak di dalam sebuah tempat yang dipanasi. Yang kedua, tidak ada transformasi tanpa kerjasama. Seorang CEO hanya sebatang lidi. Sebatang lidi tidak bisa membersihkan ruangan sekecil apapun. Hanya sapu lidi yang bisa membersihkan. Jadi selalu saya katakan, mari kita teamwork. Karena hanya dengan teamwork lah kita bisa melakukan perubahan. Hanya sapu lidi yang bisa membersihkan. Bukan sebatang lidi. Seorang dirut sehebat apapun hanya sebatang lidi. Yang berikutnya permasalahan, strategi, dan visi. Setiap kali saya mendapat penugasan baru ke sebuah institusi baru, sebuah perusahaan baru, pertanyaan saya selalu, ya, pertanyaan pertama, apa masalah kita? Selalu pertanyaan, apa masalah kita?
Apa permasalahan Bank Mandiri? Apa permasalahan PLN? Apa permasalahan PTPN? Itulah ya hal yang pertama yang pasti saya tanyakan. Mengidentifikasi masalah. Kemudian dicari root cause-nya, akar daripada penyebabnya. Baru setelah itu dibuat rencana kerja, strategi. Baru itu kita wujudkan dalam visi ke depan. Bukan sebaliknya. Saya masuk ke sebuah tempat, lalu saya katakan, visi kita adalah ini. Tidak begitu. Saya tidak melakukan itu. Saya identifikasi dulu masalah, cari root cause-nya, lalu dibuat rencana kerja, dan eksekusi. Teman-teman semua, kalau saya ditanya, Pak, apa pelajaran yang menurut Bapak yang paling utama yang Bapak dapatkan di ITB? Saya akan sampaikan dengan simpel. Adalah critical thinking dan problem solving. Itulah hal yang paling utama yang saya dapatkan di ITB. Saya tidak mungkin bekerja di bank, tahu apa seorang insinyur teknik sipil di bank. Saya tidak mungkin bisa bekerja di PLN yang isinya penuh dengan insinyur elektro, harus kuat. Orang teknik sipil, dia bilang, orang teknik sipil, tahu apa lo listrik. Ya. Saya harus menghadapi kesinisan itu. Ya. Tapi dengan critical thinking dan problem solving, saya mendapatkan legitimasi untuk melakukan perubahan di PLN. Jadi teman-teman semua, permasalahan, strategi dan visi. Yang keempat, strategi harus dikomunikasikan. Komunikasi. Ada 150.000 orang yang harus saya pengaruhi untuk bersama saya melakukan perubahan di PLN. Jadi tugas berikutnya seorang pemimpin adalah komunikasi. Dan persoalan paling utama dari komunikasi adalah kalau dirut bicara untuk disampaikan kepada direksi, direksi menyampaikan kepada kepala divisi menyampaikan kepada departemen head dan seterusnya ke bawah, itu selalu terjadi distorsi. Pesan dirut belum tentu sampai ke pulau kecil di Maluku Utara. Belum tentu. Anda boleh coba mulai dari ujung situ, saya kasih pesan satu kalimat, sampaikan ke sebelahnya, lalu saya tunggu di situ. Kalimat saya yang saya sampaikan di ujung situ, pada waktu di ujung situ, mungkin dia sudah berubah habis-habisan. Masalah komunikasi. Sehingga seorang pemimpin harus mau turun, memastikan pesan yang dia sampaikan di kantor pusat sampai ke ujung pulau di Maluku sana. Harus turun, memastikan komunikasi, menghilangkan halangan. Apa itu? Menghilangkan halangan-halangan di dalam organisasi. Termasuk di dalamnya adalah mengubah struktur organisasi, melakukan perubahan key performance indicator, dan lain-lain. Kalau kita tahu masalah, kita menyusun strategi. Dari strategi, kita buat struktur organisasi. Masalah,
strategi, struktur organisasi. Struktur organisasi mengikuti strategi. Ya. Struktur organisasi lalu ya, kita isi orangnya. Kita isi orangnya, lalu kita buat performance management untuk mengukur apakah sudah jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, harus dilakukan perbaikan. Berikutnya budaya. Ya, budaya. Ini tadi saya sampaikan, topik yang paling jarang disentuh. Ya. Padahal ada dua hal yang harus kita lakukan bersamaan kalau kita mau melakukan perubahan. Yaitu satu, kita memastikan ke-9, ke-10 hal ini berjalan, tetapi pada saat yang sama kita harus pada waktu ke waktu memastikan bahwa budaya perusahaannya berjalan sesuai dengan kebutuhan transformasi. Kalau boleh kita coba masuk sedikit ke budaya, karena jarang sekali kita bicara mengenai itu. Halaman 18. Apa sih budaya perusahaan? 3 hal. Budaya adalah behavior, kelakuan. Kelakuan siapa? Kelakuan pemimpinnya. Leaders behavior. Ya. Kalau pemimpinnya tidak memberikan contoh, sudahlah. Tidak usah berharap bahwa budayanya akan menjadi lebih baik. Leader behavior. Kemudian budaya adalah simbol. Simbol-simbol. Physical design, ritual, simbolik. Jadi kalau Anda melihat sebuah pertemuan perusahaan, lalu pada awal pertemuan mereka mengatakan, mari kita yel-yel, selamat pagi, dan seterusnya. Itu bagian dari simbol. Kemudian budaya adalah sistem. Ya. Reward dan punishment. People development system. Itulah dia budaya. Ya. Jarang sekali ini diadres. Jarang sekali. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Perubahan gagal. Karena tidak menyentuh aspek culture. Selanjutnya kita balik ke, nah ini sedikit ya, lanjut. Ya. Culture yang sehat adalah glue, culture yang sehat adalah grease. Ya. Apa maksudnya? Culture yang sehat memiliki glue yang merekat semua orang itu menjadi satu. Tetapi dia juga adalah oli ya, untuk enable innovation, fresh thinking, dan resiliensi. Kita balik ke halaman framework tadi. 7. Digitalisasi. Tidak mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian melakukan transformasi tanpa digitalisasi. Bagaimana bisa PTPN memiliki luas lahan 1 juta hektar? Siapa sih sanggup untuk mengawasi 1 juta hektar dengan jalan kaki? Enggak ada yang sanggup mengawasi 1 juta hektar dengan jalan kaki atau naik mobil.
harus digitalisasi, harus pakai drone, harus pakai satelit. Ya. Jadi hal sesimpel itu saja. Ya. Kebutuhan basic misalnya untuk mengawasi 1 juta hektar. Ya. Di samping MIS, ya, artificial intelligence dan lain. Digitalisasi is a must. Ya. Kemudian nomor 8, ya, merencanakan short term wins. Apa maksudnya? Kita membuat rencana 5 tahun. Ya. ITB memiliki rencana 10 tahun. Bagus, ya. Tapi kita tidak bisa menunggu 10 tahun untuk terjadi perubahan di ITB. Kita tidak mungkin menunggu 5 tahun untuk terjadi perubahan di Bank Mandiri, di PLN, di PTPN. Semua orang akan gelisah. Apa sih perkembangan jangka pendeknya? Kok nggak ada? Gitu. Jadi setiap pemimpin harus merencanakan target jangka panjang, sementara tidak boleh melupakan keberhasilan jangka pendek. Harus ada. Kalau tidak, orang tidak sabar, ini gimana sih hasilnya? Lalu pemimpinnya bilang, tunggu aja Pak, nanti juga di tahun kelima kita bagus. Gitu. Ya, nggak mungkin. Di tahun kedua sudah mesti ada hasil. Tahun ketiga mesti ada hasil. Jadi jangan mengatakan bahwa kita tunggu 5 tahun, sementara hasil jangka pendeknya tidak ada. Ya. Harus ada hasil jangka pendek. Kalau tidak, ya, pemegang saham tidak sabar menunggu 5 tahun, ya, karena kita katakan bahwa tunggu Pak 5 tahun, tunggu Pak 5 tahun. Nggak bisa. Di tahun kedua Anda sudah kena berhentikan. Gitu, ya. Belum 5 tahun. Karena tidak ada hasil jangka pendek. Ya. 9, eksekusi, eksekusi, eksekusi. Nomor 10, kalau sudah berhasil, ya mari kita rayakan. Gitu. Jangan diem-diem aja. Gitu. Oh ini capai target. Lalu tenang-tenang aja. Ya dirayakan dong. Ya. Dirayakan. Gitu. Customer gathering, ketemu dengan customer, ya, ketemu dengan pegawai, employee gathering, merayakan kemenangan. Jadi semua orang merasa bahwa oh kita berhasil. Gitu. Nah jadi inilah framework transformasi. Sekarang saya masuk ke bagian paling akhir tentang contoh-contohnya. Kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 29. Nah, kembali ke halaman 11 dulu. 12, 13. Nah, itu kan ada butir 3. Ya. Strategi dan visi. Sekarang saya ceritakan tentang strateginya. Gitu. Ya. Kita masuk dulu ke halaman 26. Ya. Sebetulnya perusahaan tidak menjual produk. Perusahaan menjual solusi. Itu yang dijual oleh perusahaan. Sebetulnya. Tapi banyak perusahaan menjual produk. Padahal customer selalu tidak berpikir tentang ya, produk. Customer selalu berpikir tentang solusi. Saya punya masalah untuk bisa bisnis dengan luar negeri. Lalu bank, oh kalau kamu mau berdagang bisnis dengan luar negeri, solusinya adalah ekspor, impor, jual beli falas, dan seterusnya.
dalam satu paket solusi. Oh, kaki saya agak lebar, gitu. Ya. Sehingga saya butuh sepatu yang berbeda. Jadi bukan jualan sepatu, kita jualan sepatu untuk menyelesaikan masalah dari pelanggan kita yang kakinya beda dengan yang lain. Solusi, bukan produk. Nah, jadi ya, perusahaan selalu berpikir tentang provide produk. Padahal customer tidak berpikir seperti itu. Ya. Mereka have a problem dan company has a solution for that. Nah, jadi startnya dari situ. Ya. Dan pertanyaannya selalu adalah, kita sebetulnya kenapa sih perusahaan kita eksis? Pertanyaan basic ya, dari semua orang yang bekerja di sebuah perusahaan, terutama CEO-nya adalah, kenapa PLN eksis? Kenapa Bank Mandiri eksis? Kenapa PTPN eksis? Dan itu harus bisa dijawab dengan tepat dalam 5 menit. Ya. Karena itulah yang memotivasi atas sampai ke bawah tentang bagaimana mereka bekerja ke depan. Lanjut, singkat saja, ya, waktunya sudah semakin sedikit. Lanjut, transformasi, menjawab strategi, ya, menjawab strategi. Saya mencoba berpikir dengan kerangka seperti ini, ya. Dual transformation. Transformasi A, reinvent today. Kemudian transformation B, create tomorrow. Di tengahnya ada capabilities, link. Ya. Kita masuk, daripada kita ngomong abstrak, lanjut aja ke halaman berikutnya. Contoh, Bank Mandiri, dual transformation. Tahun 99, tahun 2000, Bank Mandiri adalah bank wholesale. Nasabahnya, pelanggannya itu cuman perusahaan. Tapi direksi pada waktu itu berpikir, kalau kita cuman bank wholesale, kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kita harus mengeksplor hal lain sehingga kita bisa tumbuh. Masuklah kita ke retail banking. Ya. Ada e-toll card, debit card, credit card, ya, dan seterusnya. Ya. Itu sesudah tahun 2000. Ya. Tapi basic di wholesale harus tetap dipertahankan, malah diperkuat. Sambil masuk ke retail banking, e-toll card, dan lain-lain. Ya. Lanjut, ya. PLN. Basicnya adalah apa? Pembangkit, transmisi, distribusi. Apa yang harus bisa ditawarkan oleh PLN terkait dengan A, bagian A, keandalan listrik. Keandalan listrik. Kemudian PLN berpikir tentang create masa depan beyond KWH. Lalu muncullah produk, ya, new PLN Mobile, charging electric vehicle, kompor induksi, Icon Plus. Jangan lupa PLN itu jualan broadband loh, ya. PLN itu jualan broadband. Dan broadband PLN itu adalah yang terbaik di Indonesia. Anda coba saja.
dan murah. Ya. Teman-teman semua. Ya. Existing business, new business. Ya. Lanjut. Inilah dia gambaran tentang transformasi PLN. Green, lean, inovatif, customer focus. Hanya 4. Kalau bikin strategi jangan banyak-banyak. Nanti pegawainya pusing. Ya. Pak, kita punya, saudara sekalian, kita punya 10 inisiatif. Sampai ke angka 5, di rootnya aja udah lupa. Gitu. Ya. Kebanyakan inisiatifnya. Gitu. Ya. Jadi ya nggak usah banyak-banyak gitu. 4 aja. Gitu. Pancasila aja cuma 5. Gitu. Kalau lebih dari 5 mungkin kita nggak hafal tuh dasar negara. Ya. Nah jadi green, lean, inovatif. Tapi jangan lupa ini ya ini green ya dibagi 5 inisiatif, lean dibagi 5, inovatif dibagi 5, customer focus dibagi 5. Jadi 4 ini akhirnya ada 20 inisiatif. Setiap inisiatif, supaya Anda pusing sedikit, ya, setiap inisiatif dibagi cucu inisiatif banyaknya 10. Jadi 4 ini akhirnya ada cucu inisiatif sebanyak 200. Ya. Pak pusing Pak, ya pakai digital dong. Gitu. Jadi monitornya pakai digital. Lanjut, PLN Mobile. PLN Mobile. Teman-teman semua, pada waktu saya masuk ke PLN, saya tanya, masalah kita apa? Masalah kita, listrik kita tidak andal. Listrik kita tidak andal. Biar pet, ya, sebentar nyala, sebentar mati. Jadi tugas kita adalah menjaga keandalan listrik. Sudah pasti. Tapi bagaimana customer menyampaikan komplain kepada PLN kalau listriknya mati? Oh Pak, telepon PLN 123 ya. Lalu diangkat oleh customer service. Dek, bantu saya. Ada apa masalahnya Bu? Listrik di rumah saya padam. Ini malam hari ya. Listrik di rumah saya padam. Bu, tolong disampaikan alamat ibu dan nomor rekening rumah ibu. Apa jawaban customer? Dek, ini listriknya padam. Saya disuruh cari nomor rekening PLN. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Ya. Jadi harus digital. Harus digital. Inilah jawabannya. Jadi kalau ada adik-adik di sini yang belum mendownload ya PLN Mobile, satu saat kalau listriknya padam, Anda akan kesulitan untuk mencapai PLN. Inilah dia. Ya, jadi ini cara untuk customer service. Ya. Kita mengadu gangguan, lalu diteruskan melalui apps, diteruskan ke pusat pelayanan PLN, dari pusat pelayanan PLN diteruskan ke teknisi PLN yang paling dekat dengan rumah ibu bapak. Kok bisa Pak? Pesan itu disampaikan ke teknisi PLN yang paling dekat dengan rumah kita? Oh bisa, saya katakan. Itu Gojek atau Grab, kalau kita minta pengendara motor, emangnya pesan kita diteruskan oleh Grab ke pengendara motor yang paling jauh? Kan tidak mungkin, pasti ke pengendara motor yang paling dekat dengan rumah kita. Ya. Dan teknologinya ada. Jadi kalau PLN ingin menyampaikan pesan
dari pusat pelayanan ke teknisi PLN yang paling dekat dengan rumah ibu bapak, sudah pasti teknologinya ada. Ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh benda ini. Ya. Tapi ini kan tidak hanya gangguan, ya. Mengubah daya pun bisa, catat meter bisa, monitoring bisa, dan seterusnya. Ya. Sampai membeli internet, ya, ngecas mobil listrik, dan seterusnya. Inilah digitalisasi. Lanjut. Ya. Nah, teman-teman semua, waktu saya hampir habis. Ya. Yang saya ceritakan tadi, ya, yang diceritakan tadi harus disampaikan dalam narasi, ya, dan storytelling. Seorang leader yang baik harus bisa storytelling yang baik. Tanpa kemampuan storytelling yang baik, pemimpin itu akan susah mengkomunikasikan, ya, transformasi dengan baik. Jadi, pada waktu di PLN saya sampaikan narasi dan storytelling yang saya ceritakan tadi. Apa masalah kita? Apa peluang kita? Listrik sering padam. Ya. Kalau listrik padam, kita tidak merespon, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak inovatif. Apa strategi kita ke depan? Ya, meminimalkan pemadaman listrik, ya, bekerja secara GCG, bekerja tuntas, memperbaiki keuangan. Visi kita apa? Dan seterusnya. Apa inisiatif kita? Apa inovasi kita? Ini harus dibicara dengan bahasa yang simpel dan gamblang, ya, tentang narasi dan storytelling dari transformasi itu. Tanpa itu, ya, sulit sekali menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, dan menggerakkan anggota badan dari 150.000 orang yang ada di PLN pada waktu itu. Lanjut. Ini PTPN, ya. Oh, sawit, oh karet, oh teh, oh tebu, oh kopi, betul. Tapi kita kan harus berpikir tentang masa depan, ya, tentang minyak goreng, tentang teh, retail maksudnya, kopi, retail, agrowisata, bioetanol, dan seterusnya. Yang kiri harus diperkuat, harus sustain, kemudian kita kembangkan yang sebelah kanan untuk bisnis masa depan. Lanjut. Perjalanan transformasi, initial stage, surviving, fix fundamental, dan growth. Lanjut. Bagaimana kita arahan strategis digambarkan di sini. Dibuat agak ruwet supaya teman-teman agak pusing. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Akhirnya keberhasilan kita tergantung kepada kemampuan kita mengeksekusi rencana. Eksekusi. Terlalu banyak orang yang mampu membuat rencana di negeri ini, ya, tapi mungkin lemah dalam eksekusi, sehingga rencananya tidak mencapai apa yang diinginkan. Jadi yang perlu diperkuat adalah kemampuan adik-adik semua mengeksekusi rencana. Ada beberapa hal, lanjut. Kita di training untuk merencanakan. Kita di training untuk merencanakan. Jadi kalau kita masuk ke SBM, itu ada pelajaran strategi marketing, strategi finance, strategi ini, strategi itu. Ya. Tapi kalau kita tanya, Pak, ada nggak pelajaran mengeksekusi strategi, Pak? Saya agak ragu ada mata kuliah itu. Lanjut.
hal yang paling penting mengeksekusi, memperjelas pengambil keputusan, MIS, mempertimbangkan penyesuaian struktur organisasi, dan mungkin mengubah sistem insentif. Ya, termasuk di dalamnya key performance indicator. Senior saya mengatakan kepada saya, key performance indicator adalah marwah dari sebuah institusi, marwah dari sebuah perusahaan. Tanpa key performance indicator yang baik, rencana tidak bisa terlaksana dengan baik. Lanjut. Ini buku yang saya susun berapa tahun yang lalu, ya. Cetakan kelima dan sudah habis. Kalau dicari di Gramedia sudah tidak ada, ya Bu Nila ya. Yang ada tinggal di Gramedia digital saja. Jadi mungkin teman-teman, adik-adik semua, itulah hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan baik ya, pada pagi hari ini. Teman-teman semua, adik-adik semua, saudara sekalian, beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan di ujung ya, paparan saya adalah kita bisa mengidentifikasi masalah, kita bisa membuat rencana, kita mungkin tidak bisa mengeksekusi. Mari kita lakukan peningkatan kemampuan kita mengeksekusi. Saya selalu mengatakan di setiap komunikasi dengan pegawai-pegawai, ya, town hall, meeting, dan seterusnya. Pesan saya sangat simpel. Ya. Rencana tidak mengubah apa-apa. Yang penting adalah eksekusinya. Mike Tyson mengatakan, everybody have a plan until they get bump on their face. Ya. Jadi petinju itu punya rencana, saya mau begini, saya mau begini. Akhirnya mukanya kena pukul. Gitu. Ya. Tidak bisa mengeksekusi. Yang berikutnya adalah ya, nasib kita ada di tangan kita sendiri. Itu yang sering saya sampaikan di Mandiri, saya sering sampaikan di PLN, dan saya sering sampaikan di PTPN. Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Tuhan tidak memperbaiki nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak memperbaiki nasibnya sendiri. Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Itulah yang harus menjadi dasar kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli Zaini atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Jadi kalau dilihat ya mengenai kontennya ini bisa konten mata kuliah strategic management ya di program MBA Pak. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa ya catatan dari yang disampaikan tadi. Pertama adalah yang menarik di sini adalah tujuan utama. Apa tujuan utama dari perusahaan? Tadi Pak Zulkifli menyampaikan ini adalah value Pak ya, value creation untuk shareholders.
Jadi patokannya, parameternya adalah yang berhubungan dengan ROIC ya, Return on Invested Capital atau Return on Net Asset ya, yang melebihi dari cost of capital. Ini adalah ada implikasinya ya bahwa profit saja tidak cukup ya, bahwa profit itu harus menutupi seluruh cost ya, baik itu cost yang berhubungan dengan accounting base atau cost of capital ya. Kemudian kedua adalah di sini budaya ya, budaya bahwa leader harus memberikan contoh ya, agar strategi bisa diimplementasikan dan di-follow oleh organisasinya. Ketiga adalah transformasi organisasi ini haruslah dilakukan untuk bisa menciptakan perbedaan ya, distinctiveness ya bagi perusahaan. Jadi perusahaan harus mencari perbedaan atau distinctiveness dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau tidak, perusahaan itu akan bisa punah. Tadi Bapak menyampaikan contohnya adalah Nokia, kemudian apalagi BlackBerry ya, dan juga Kodak ya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang tidak berusaha mencari core kompetensi yang baru, perbedaannya atau distinctiveness yang baru. Kemudian juga di sini ada bahwa untuk menentukan strategi dan visi, yang pertama harus dilakukan adalah untuk mencari root cause-nya. Apa root cause-nya dulu? Kemudian baru dari identifikasi masalah tersebut ya, dieksplorasikan, dan kemudian strategi dan visi ini bisa diformulasikan. Kalau menurut Porter menyampaikan ya bahwa strategi dan visi ini haruslah bisa diimplementasikan ya, bukan hanya sekedar angan-angan. Kemudian Bapak juga menyampaikan bahwa kalau membuat strategi jangan banyak-banyak ya, hanya sedikit saja. Strategi bisnis dari PLN contohnya hanya ada 4 aja Pak ya. Ada lean, ada green, kemudian customer focus dan innovation gitu ya. Tapi kemudian ada anaknya, cucunya dan cicitnya gitu ya. Jadi organisasi bisa fokus ya kepada strategi tersebut. Kemudian di sini juga bahwa perlu adanya storytelling ya yang dilakukan oleh seorang leaders ya untuk bisa mengimplementasikan, mengeksekusikan strategi. Demikian catatan saya. Kemudian kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Ya, sekitar 20 menit ya, tanya jawab, silakan ya. Untuk pertama adalah dua penanya ya silakan. Yang di sana, ya, silakan ke depan mic ya. Mungkin mic-nya bisa diberikan ya kepada yang kacamata ya. Oke, terima kasih kepada Pak Zulkifli yang sudah memberikan pemaparannya yang sangat luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Permonang Manurung dari Teknik Pertambangan 2021. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya memiliki 2 pertanyaan utama. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana sih perusahaan itu dapat memilih inovasi yang tepat gitu di tengah kompetisi pasar yang sangat ketat tanpa menghilangkan nilai-nilai perusahaan itu sendiri? Sejauh mana sih perusahaan harus beradaptasi dengan mempertahankan karakter unik dari perusahaan? Karena kan setiap perusahaan dengan kompetitornya itu kan pasti memiliki nilai yang berbeda ya Pak. Nah selanjutnya saya juga ingin bertanya, perusahaan tentunya apalagi korporat itu memiliki human capital yang sangat diverse atau berbeda-beda latar belakangnya. Nah, bagaimana sih kita bisa membangun atau meningkatkan budaya perusahaan yang baik gitu di tengah human capital yang sangat diverse ini? Terima kasih. Kelihatan dan pertanyaan dulu Pak. Silakan Pak Zulkifli untuk langsung menjawabnya ya. Terima kasih. Kita nyusun strategi, sudah barang tentu saya sampaikan tadi. Ya, urutannya simple saja, ya. Apa masalah kita?
kita cari root cause-nya, ya. Lalu kita buat rencana kerja dan kita eksekusi. Untuk menjawab mengenai bagaimana kita mensikapi, ya, persaingan, ancaman, ya, terhadap perusahaan kita, ya, pada saat ini. Tadi saya sudah berikan sebuah referensi tentang dual strategi. Bagaimana kita memperkuat bisnis saat ini, ya, sambil mencari peluang, ya, di bisnis masa depan. Dan itu ada yang di tengahnya, yaitu, ya, penggunaan kompetensi di bagian existing untuk bergerak ke arah yang bisnis yang baru. Jadi hal-hal unik yang merupakan core kompetensi kita ke depan, itulah yang kita gunakan untuk mencari kesempatan peluang bisnis baru. Ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang sifatnya dari tanah kosong. Itu namanya perusahaan startup, ya. Dan itu saya tidak bicara mengenai startup. Saya bicara mengenai perusahaan yang existing, yang sudah ada bisnisnya, yang mencari peluang untuk masa depan dengan menggunakan resources masa lalu, keunikan masa lalu untuk bisa masuk ke depan. Jadi itu yang kita lakukan, ya. Tidak meninggalkan karakter baik masa lalu, sama sekali tidak. Kita ambil core kompetensi masa lalu. Ya. Budaya ini adalah, saya sampaikan dengan clear tadi, ya, sebuah topik yang jarang sekali dibicarakan dan jarang sekali diadres, ya, bahwa kita tidak bisa melakukan perubahan kalau masalah culture tidak kita address. Ya. Tadi saya sampaikan mengenai culture ada 3 hal, gitu, ya, mengenai bagaimana, ya, kelakuan, ya, leaders, ya, yang ada di perusahaan. Kemudian bagaimana simbol-simbolnya. Kemudian bagaimana performance management system dan bagaimana cara mereka untuk memberikan reward kepada orang yang bekerja dengan baik. Itu 3 hal itu bisa menggagalkan transformasi. Ya. Leader behavior itu sudah jelas. Kalau leadernya tidak memberikan contoh, ya, ngomong apa saja, bicara apa saja, itu tidak akan, ya, dilaksanakan di bawah kalau yang di atas tidak memberikan contoh, walk the talk. Ya. Jadi leaders behaviornya harus sesuai dengan apa yang digambarkan dalam pendirian dari perusahaan. Yel-yelnya, gitu, ya. Kemudian bentuk bangunannya, ya, warna daripada kantor-kantornya, ya, itu adalah hal yang juga merupakan bagian dari culture. Kemudian yang paling kanan tadi adalah hal yang terkait dengan performance management system dan bagaimana mereka mereward pegawai atau menghukum pegawai yang tidak memiliki kinerja. Saya sering mengatakan, ya, bahwa kita boleh bicara berbusa-busa tentang strategi, tentang struktur organisasi dan lain-lain. Tapi ujung akhirnya
kita harus bicara mengenai reward dan punishment. Kalau orang melakukan tugasnya dengan baik, itu reward apa yang kita bisa berikan. Dan kalau ada yang melakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai kita, hukuman apa yang kita berikan. Jadi ujungnya bicara mengenai reward dan punishment. Kalau target ya harus dicapai. Tapi kalimat yang lebih benar adalah target bukan untuk dicapai. Target harus dilampaui. Ah, itu lebih benar gitu ya. Jadi kalau punya target jangan dicapai. Target itu harus dilampaui. Target adalah hutang. Target adalah janji. Janji adalah hutang. Ingatkan dia pagi dan petang. Itulah yang harus kita lakukan. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Ini namanya, kemudian dari ya jurusan apa ya, prodi apa ya. Ya silakan. Kebetulan saya sebenarnya kenal ya, Zidan ya. Ya silakan. Baik, bismillah. Terima kasih Pak Zulkifli atas penyampaian materinya. Jadi pertanyaan saya itu mengenai, tadi Bapak menyampaikan mengenai framework untuk leading change ya dari John Kotter. Di situ hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbulkan sense of urgency untuk orang-orang yang ada dalam organisasi. Nah, pengalaman saya itu dalam mengubah organisasi itu kan banyak ada tools untuk mengassessment supaya kita tahu apakah mereka resisten atau ingin berubah dan lain sebagainya. Cuma seperti yang Bapak tadi sampaikan, antara planning dan executing tuh kadang nggak sesuai gitu. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bapak ketika di Mandiri, bagaimana memotivasi orang-orang yang dalam organisasi supaya mereka tuh keluar dari zona nyaman ya, supaya mereka tuh merasa bahaya sehingga mereka tuh mau berubah gitu. Bagaimana cara memotivasi Bapak dari pengalaman Bapak? Itu aja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Setiap pemimpin harus memiliki leadership. Dari situ, leadership itu digambarkan dengan kemampuan untuk mengkomunikasikan rencana kerja. Tetapi itu tidak cukup, hanya komunikasi. Pada akhirnya, level seorang leader tidak hanya komunikasi, tidak hanya menyampaikan target, tapi memotivasi orang untuk mencapai target. Itulah level paling tinggi yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah memotivasi. Motivasilah yang menunjukkan kemampuan paling tinggi dari seorang leader. Karena dia harus menggerakkan hati, harus menggerakkan pikiran, dan harus menggerakkan tangan. Itu tidak akan bisa terjadi kalau Anda tidak bisa memotivasi mereka. Dalam setiap perubahan yang saya dengar dan saya baca, satu perubahan, 20% pegawai langsung ikut. Saya percaya sama dia, saya ikut sama dia. Itu ya. 20%, alah omong kosong. Katanya, saya nggak percaya sama dia. Itu. Apa yang tersisa? 60%. 60% orang yang ragu-ragu. Anda tidak usah pusing dengan yang menolak. Anda pengaruhi yang 60% yang ragu-ragu ini untuk bisa mensupport Anda. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita perlahan-lahan menunjukkan kredibilitas. Hasil jangka pendeknya terlihat.
gue percaya sama dia. Hasil jangka pendeknya menunjukkan perbaikan. Ya. Listrik yang tadinya sering mati, menjadi berkurang. Ya, padamnya. Ya. Saya percaya sama dia. Yang 60 menjadi pendukung 80. Lalu kita bicara hati ke hati dengan yang 20%. Sebetulnya apa sih masalah Anda sehingga Anda tetap menolak transformasi ini? Itu. Ya. Jadi kita harus strategis dan taktis, ya sekaligus. Pada waktu saya di PLN, saya katakan untuk memotivasi. Saudara sekalian, saudara bekerja di perusahaan masa depan. Apa sih? Ya. PLN, perusahaan masa depan. Iya, karena orang menganggap bahwa utility itu perusahaan masa lalu. Ya. Utility itu perusahaan masa lalu. Lalu saya katakan, Anda telah memilih tempat bekerja yang benar. Karena Anda bekerja di perusahaan masa depan. Buktinya apa? EV, electric vehicle, itu adalah perusahaan masa depan. Yang kedua, kita bicara mengenai broadband, itu masa depan. Kita bicara mengenai kompor induksi, itu masa depan. Jadi, Anda sudah memilih perusahaan yang benar. Nah, pegawai-pegawai milenial di sana, dengan apa yang saya sampaikan, mereka beli, ya, they buy it, bahwa ini perusahaan masa depan. Padahal mungkin di waktu yang lalu dia mengatakan, aduh kenapa gua masuk perusahaan utility gitu, perusahaan masa lalu. Tidak, Anda sudah masuk ke perusahaan yang benar. Nah, itulah cara untuk memotivasi mereka. Tetapi itu pasti tidak cukup. Tadi saya bicara mengenai culture, mengenai sistem promosi, ya sudah pasti itu harus dibenahi. Urut kacang harus diubah. Tidak bisa kita urut kacang terus, ya itu harus diubah menjadi berdasarkan kinerja. Gitu. Bagian dari culture baru. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kemampuan yang paling dibutuhkan oleh seorang pemimpin pada ujung akhirnya adalah memotivasi. Kalau Anda sudah sampai pada level itu, insya Allah perubahan apapun yang akan Anda lakukan, insya Allah akan berhasil. Ini sharing saja. Pada saat sharing seperti ini, ya, seorang peserta datang ke saya, ya, Pak Zul, saya fans Bapak. Oh, fans apa maksudnya? Pak, pada waktu sebelum Bapak di PLN, itu listrik di rumah saya sering padam. Sekarang tidak padam, katanya. Yang kedua, pada waktu yang lalu, kalau saya mau meningkatkan daya di rumah saya, sulitnya setengah mati dan bayarannya mahal. Pada waktu Bapak di PLN, itu menambah daya menjadi sangat murah dan sangat mudah. Saya fans Bapak dalam melakukan transformasi. Saya bilang, terima kasih. Saya kira itu. Baik, terima kasih ya Bapak Zulkifli Zaini ya atas pemaparannya ya, sharing pengalamannya gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, hadirin ya di Jatinangor, Cirebon, kemudian Ganesha dan juga YouTube ya atas kehadirannya di event ya Studium Generali ini. Kemudian waktu kita selesaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Kepada Bapak Insinyur Zulkifli Zaini MBA, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Insinyur Zulkifli Zaini MBA
Kepada Doctor of Architecture G. Prasetyo Aditama MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.